Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, untuk kali ini langsung saja kita akan membahas tentang deret geometri. Ini lanjutan dari kemarin terakhir kita membahas tentang barisan geometri. Nah, untuk deret geometri itu berarti kita akan menjumlahkan barisan-barisan yang sesuai dengan aturan geometri, barisan geometri. Nah, rumusnya itu kalau secara umum suku-suku pada barisan geometri itu kan kita hitung, kita bisa tulis jadi A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya hingga AR pangkat N dikurangi 1, di mana AR pangkat N dikurangi 1 itu apa? Ini adalah rumus UN. Ya, betul. Jadi UN untuk barisan geometri. Nah, sekarang untuk deret geometri, kita punya dua kemungkinan rumus. Rumus umumnya ada dua. Yang pertama adalah Sn, jadi sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Rumus ini kita gunakan ketika rasionya itu sama dengan kurang dari 1. Maaf, bukan sama dengan ya, jadi kurang dari 1. Dan kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Rumus ini kita gunakan ketika rasionya itu lebih dari 1. Bu, bagaimana kalau rasionya sama dengan 1? Nah, kalau rasionya sama dengan 1, berarti itu bukan barisan geometri. Ya, betul. Jadi, nanti kalian perhatikan, kita hitung dulu rasionya. Kalau rasionya itu kurang dari 1, kita pakai rumus yang atas. Kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus yang bawah. Ya. Nah, di sini udah ada contohnya. Kita akan langsung bahas menggunakan contoh. Jadi, misalkan yang pertama, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Maka, dari deret ini kita bisa tahu berapa nilai A. Nilai A-nya adalah 1. Kemudian berapa nilai R, rasio, itu kemarin sudah kita bahas, rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. U2-nya berapa? Ya, 2, U1-nya adalah 1. Maka 2 dibagi 1, nilainya adalah 2. Sehingga, coba perhatikan, rasionya berapa? 2. 2 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Ya, lebih dari 1. Maka kita menggunakan rumus kedua. Ya, tepat sekali. Maka, rumus Sn-nya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Jadi karena yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama, maka kita bisa menentukan N-nya adalah 7. Kita substitusi ke rumus, jadi S7 itu sama dengan A-nya kita ganti menjadi 1 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 berapa? 1. Jadi, kita tinggal hitung. 1 dikali, ini berapa hasilnya? 127 dibagi 1. Jadi, nilainya adalah 127. Mudah kan? Nah, mudah. Tinggal kita menentukan, yang penting harus ingat-ingat, rasionya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Ya. Kita coba lagi ya soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui deret 3 ditambah 3 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 3, ditambah seterusnya hingga 3 pangkat N, mempunyai jumlah 363. Hitunglah N. Nah, ini justru kebalikannya. Kalau tadi di soal yang pertama kita mencari jumlahnya, N-nya diketahui, sekarang kebalikannya. Jumlahnya diketahui, kita menghitung N. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Sama, tetap kita menggunakan rumus yang ini. Jadi rumusnya tetap menggunakan Sn, tapi variabel-variabel yang diisi itu yang diperhatikan. Jadi, sini diketahui, kita lihat dulu ya unsur-unsurnya. Dari barisan 3,
3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya ini, berapakah nilai A? Ya, nilai A-nya sama dengan 3. Ya, ini A. Betul. Kemudian berapakah nilai R? R itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. U2-nya adalah 3 pangkat 2. Saya tulis di sini ya. Jadi U2 dibagi U1. U2-nya itu adalah 3 pangkat 2, U1-nya adalah 3. Jadi kalau disederhanakan 3 pangkat 2 boleh kalian hitung hasilnya adalah 9. Kemudian dibagi 3 berarti 3. Atau boleh 3 pangkat 2 misalnya kalian memakai cara yang kita jabarkan. 3 pangkat 2 itu 3 bagi 3, 3 dikali 3, kemudian kita bagi sama 3. Maka hasilnya adalah, ketika disederhanakan nilainya adalah 3. Jadi rasionya adalah 3. Nah, kemudian di sini kita punya kata-kata mempunyai jumlah 363. Berarti itu apa? Ya, itu adalah nilai SN. SN-nya adalah 363. Yang ditanyakan adalah hitunglah nilai N. Maka kita substitusikan ke persamaan SN. Perhatikan dulu rasionya. Rasionya adalah 3. Maka kita menggunakan rumus yang bawah. Karena lebih dari 1 kan? Jadi, SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Karena SN diketahui, maka kita langsung substitusi. 363 sama dengan A-nya adalah 3 dikali 3 pangkat N dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Saya tulis samping sini ya. 363 sama dengan, kita sederhanakan, 3 pangkat N dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1 nilainya adalah 2. Nah, kemudian kita bisa kalikan silang. Jadi sama-sama kita kali 2 supaya pecahan penyebutnya jadi hilang. 363 dikali 2 sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1. 363 dikali 2, di sini ada perkalian lagi kan? Nah, supaya perkalian ini bisa kita sederhanakan, maka 3-nya kita akan sama-sama bagi 3. Sehingga persamaannya menjadi 363 dikali 2 dibagi 3 sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Ternyata ini ketika disederhanakan menjadi berapa? 363 dibagi 3 nilainya adalah 121. 121 dikali 2 hasilnya adalah 242. Ini sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Sehingga ketika supaya negatif 1 sini hilang, kita sama-sama tambah dengan plus 1 menjadi 242 ditambah 1. Ini sama dengan 3 pangkat N. Berapakah hasilnya ini? Ya, 243. Ini sama dengan 3 pangkat N. Ternyata 243 itu adalah 3 pangkat 5. Ini nilainya sama dengan 3 pangkat N. Berarti berapakah nilai N? Ya, nilai N-nya adalah 5. Ya, sini sudah ada keterangannya, nilai N-nya adalah 5. Sampai sini paham? Jadi meskipun yang ditanyakan itu adalah N-nya, bukan SN-nya, kita tetap menggunakan rumus ini. Ya, tetapi unsur yang disubstitusikan itu yang diganti. Jadi berbeda. Paham ya sama di sini? Oke, kalau misalkan ada yang belum paham, boleh dicatat dulu, kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut di grup. Oke ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. Soal ini ya. Suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Tentukan jumlah 8 suku pertama dan yang B rumus jumlah N suku pertama. Jadi ini beda lagi tipe soalnya dengan soal yang pertama dan yang kedua. Jadi pada soal yang ketiga ini kita tidak tahu barisannya berapa, kita hanya tahu rumusnya. UN sama dengan 2 pangkat N. Tapi dari rumus ini kan kita bisa membuat barisannya. Jadi kita akan hitung satu persatu. Bentar ya.
Kita akan hitung satu persatu. Jadi, misalkan ini soal nomor 3, rumus UN-nya adalah 2 pangkat N. Berarti kita bisa hitung U1, atau U1 itu kita bisa ganti dengan A. Ya, ini kan sama ya, cuman beda simbol. Maka nilainya adalah 2 pangkat N-nya berapa? Ya, 1. 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2. Kemudian U2. U2 ini berarti 2 pangkat 2. Ini sama dengan 4. Kemudian kita ganti U3. U3 ini 2 pangkat 3. Nilainya adalah 8. Dan seterusnya. Maka barisannya bisa kita tulis menjadi 2, 4, 8. Kemudian U4 kalau kita hitung nilainya jadi 16. Dan seterusnya. Nah, ini barisannya. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti kita akan jumlahkan. Maka kita akan ganti menjadi deret. Deretnya adalah 2, 4, 2 ditambah 4, ditambah 8, ditambah 16, ditambah seterusnya. Ya kan? Sampai nanti 8. Suku ke-8. Maka dari sini kita bisa tahu nilai A-nya adalah 2. Nilai rasionya berapa? Rasio dapat dari mana? Ya, rasionya adalah U2 dibagi U1. U2-nya adalah 4, U1-nya adalah 2. 4 dibagi 2, ya betul 2. Kemudian, karena ini akan adalah jumlah 8 suku pertama, berarti berapakah N? N-nya adalah 8. Ya. Nah, ditanyakan S8, karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang kedua tadi ya. Jadi S8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Sehingga S8 sama dengan 2 dikali 256 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Jadi S8 itu sama dengan, ini kita hitung, 2 dikali, ini berarti 255 dibagi 1. 2 dikali 255 hasilnya adalah 510. Ya, jadi ini dikali ya, 2 dikali 255. Oke. Paham ya? Kita lanjutkan yang B. Pertanyaan B adalah rumus jumlah N suku pertama. Jadi yang ditanyakan adalah rumusnya. Ingat, kalau yang ditanyakan adalah rumusnya, berarti nanti ada variabel yang belum diganti. Tinggal kita substitusi, rumusnya kita tetap menggunakan ini. Jadi Sn sama dengan 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Sehingga ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. Kita gunakan sifat distributif, jadi kita kalikan satu persatu. 2 dikali 2 pangkat N, jadi ini saya tulis dulu gini ya. Dikurangi 2 dikali negatif 1 menjadi 2 gitu ya. Maka bentuk ini adalah bentuk perpangkatan, bisa kita sederhanakan. Ini kan pangkat 1. Jadi kalau dikali, pangkatnya kita tambah 2 pangkat N ditambah 1. Dikurangi 2. Nah, jadi rumusnya adalah 2 pangkat N ditambah 1 dikurangi 2. Atau sebenarnya ini juga sudah bisa kalian sebut sebagai rumus. Karena dia sudah memuat variabel N di sini. Nah, tetapi bentuknya yang lebih sederhana adalah bentuk yang ini. Gitu. Itu ya. Nah, sampai di sini paham? Kalau ada yang belum dipahami, boleh dicatat dulu. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.